行，10天打架媳妇儿，但凡触动这剑阵的杀机，一气混沌，万无形。Hula-hula, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa dan tak lain, kalau untuk Sabtu pagi kita akan melanjutkan tonggua dari Peerless Battle Spirit ya guys. Sebelum itu kita review dulu untuk lapat sebelumnya. Setelah mengalahkan keluarga Baihai, Chinan mendapati banyak sekali manfaat, yaitu inti jiwa dari para monster kalajengking telah berhasil dikumpulkan. Dia juga memberikan beberapa harta kepada seluruh keluarganya, dan dia juga mendapati informasi dari jiwa dewa perangnya. Ada sesuatu yang begitu menarik. Ketika dia berada di sana, ternyata ada Xian Miao Miao, dan dia pun langsunglah diajak untuklah berburu harta karun, karena setiap lantainya memiliki manfaat masing-masing. Tanpa babi bu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu Xian Miao Miao langsunglah mengeluarkan roda anginnya, dan dia pun langsunglah menerjang. Begitu juga dengan si monster kucing langsunglah menerjang, yang membuat bentrokan kekuatan begitu dahsyat. Tidak sampai di situ juga, untuk Chinan, dia memutuskan untuklah pergi dari sana dan bersembunyi di belakangnya. Setelah bentrokan itu terjadi, Xian Miao Miao tampaklah begitu kesal mengapa dia memiliki kulit yang begitu sangatlah keras. Lantas dia pun akanlah bertarung dengan begitu serius, dan dia langsunglah melayang di atas langit dan memperlihatkan hal yang tidak pernah dilihat oleh Chinan, serta dia pun dibuat begitu terkejut. Yang dimana untuk Xian Miao Miao langsunglah memperlihatkan wujud dewasanya. Wadidaw. Untuk si monster kucing ini, dia juga langsunglah terpesona dengan kecantikan dari Xian Miao Miao. Baginya, dia ini begitu sangatlah kuat dan indah. Dia akanlah menjadi primadona dari seluruh sekte yang ada. Lantas dia pun mengucapkan, izinkanlah dia untuk membawa dia pulang dan menjadikan dirinya sebagai istrinya. Wadah. Xian Miao Miao langsunglah menolak mentah-mentah. Dia tidak akan pernah rela untuk menjadi istri dari orang yang begitu sangatlah lemah. Jika memang dia inginlah menjadikan istrinya, maka dia haruslah menjadi lebih kuat 10 kali lipat daripadanya. Waduh, syarat yang sangatlah sulit ya. Mendengar pernyataan tersebut, membuat si monster kucing langsunglah terkejut. Karena untuk syaratnya memang bisa dikatakan sangatlah sulit. Dan juga Xian Miao Miao meminta kepada dia untuklah jangan bertele-tele, karena dia tahu di sini dia juga sedanglah mencari beberapa harta karun di dalam menara. Sebab dia ini bukanlah penghuni ataupun penjaga dari menara tersebut. Lantas karena sudah ketahuan dan tujuan mereka ini sama, yaitu mencari harta karun di lantai paling teratas, si monster kucing ini mengajaknya untuklah bekerja sama dalam membobol beberapa lantai teratas. Dan jika sudah paling teratas, mereka bisa membuktikan siapa yang jauh lebih kuat dan pantas dalam mendapatkan harta karun tersebut. Awalnya Xian Miao Miao mencoba untuklah menolak, karena dengan dia sendiri saja di sini sudahlah cukup untuk membobol beberapa lantai di atas. Tetapi dia pun langsunglah menerimanya karena kekuatan serta tenaga milik dari si monster kucing ini cukuplah untuk membantu. Lagi pula dari antara mereka berdua tidak ada yang bisa untuklah menghadapinya, karena dari antara mereka bertiga yang paling kuat adalah Xian Miao Miao. Lalu si monster kucing langsunglah bertanya kepada Xian Miao Miao siapa pria satu ini, dan mengapa juga dia haruslah berbagi manfaat dengan mereka berdua. Xian Miao Miao langsunglah menjawab kalau pria satu ini adalah pelayannya, dan dia meyakinkan kalau Chinan begitu sangatlah bermanfaat. Dan sekarang tebakan dari Xian Miao Miao kalau mereka berdua ini juga sedanglah terjebak di lantai 2 karena dia tidaklah dapat menembus penghalang di sini. Tetapi untuk Chinan, dia bisa untuklah menghancurkan lantai kedua. Lantas, si monster kucing pun langsunglah membiarkan dia untuk mencobanya. Walaupun terlihat dari wajahnya, dia begitu tampaklah ragu dengan Chinan. Sehingga Chinan pun langsunglah melangkah ke depan sembari menggunakan mata dewanya.
Si monster kucing juga memberikan sebuah peringatan kalau dia sama sekali tidak bisa menyentuh penghalang tersebut. Jika dia berani untuklah menyentuh, maka semua ini akanlah berada dalam masalah besar. Chinan pun membenarkannya, karena di sini ada 7 penghalang besar yang salinglah terhubung, yang dimana mereka haruslah bisa untuk menghancurkan ke-7 penghalang ini satu persatu. Mendengar itu, Xian Miao mengatakan sepertinya akan sangatlah sulit, sebab untuk penghalang-penghalang ini berjarak 100 mil jauhnya. Apakah dia yakin untuklah bisa menghancurkan ini semua? 这个禁止应该是推演图中提到。 Dan Chinan meminta untuk beri dia waktu sedikit saja. Sayangnya untuk si monster kucing ini terlalu terburu-buru. Dia menganggap kalau Chinan memanglah tidak bisa untuk menghancurkan penghalang tersebut. Dan dia menyarankan kepada Xian Miao lebih baik dia dengan dirinya mendobrak penghalang tersebut secara bersama-sama. Tetapi Xian Miao menolak. Dia percaya kepada Chinan dan meminta kepada si monster kucing untuklah lihat dengan begitu jelas. Alhasil dia juga ikut-ikutan untuklah percaya. Dan dia meminta izin untuklah memperkenalkan dirinya kembali, di mana nama aslinya yaitu Long Guyi. Kita panggil saja Long Guyi ya. Dan juga dia pun memperlihatkan wujud manusianya dengan mengaku dia adalah seorang pria yang tampan dan juga begitu kuat. Dia sangatlah yakin dengan wujud manusianya ini pasti bisa memikat hati dari Xian Miao. Dia kembali bertanya kepadanya apakah dia inginlah menjadi istrinya. Dan Xian Miao menjawab dengan begitu datar, tidak. Lalu untuk Chinan langsung meminta kekuatan kepada mereka berdua, karena untuk penghalangnya memang terlalu kuat. Sehingga mereka bertiga pun menggabungkan kekuatan dan berhasil untuklah menghancurkan penghalang tersebut dengan begitu mudah. Sehingga dari 7 penghalang ataupun 7 pedang langsunglah bergabung menjadi satu, membentuk sebuah pedang yang begitu kuat. Hal ini juga membuat Long Gu menjadi begitu sangatlah tidak terima. Sepertinya untuk penghalangnya ini sudah lama rusak dan dia ingin sekali memiliki pedang tersebut. Dia memberitahu kepada Chinan kalau pedang ini sangatlah tidak cocok untuk dirinya. Namun siapa sangka Xian Miao langsunglah mengambilnya dengan beralasan kalau dia yang akan menyimpan harta tersebut. Ya mau gimana ya, untuk Chinan sih cuma bisa ikut-ikutan ya. Untuk masalah pembagian harta itu di akhir-akhir. Setelah menaklukkan lantai kedua, mereka pun langsunglah buru-buru untuk menaiki lantai ketiga. Di lantai ketiga, mereka dikejutkan dengan batu-batu yang begitu besar mengelilingi mereka. Dan untuk Xian Miao langsunglah mengetahui kalau batu-batu ini juga memiliki manfaat yang begitu luar biasa dan bisa dijadikan sebagai alat kultivasi. Mendengar itu, Long Gu pun langsunglah berlagak seperti pria sejati kalau dia yang akanlah memberikan harta tersebut kepada dirinya. Ketika dia meninju salah satu batu di sana, dia pun langsunglah terpental dan tidak sadarkan diri. Mereka berdua yang melihat tingkah lakunya hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Untuk Chinan, dia pun langsunglah menggunakan mata dewanya. Di sini dia memberitahu kalau batu-batu di sini bisa dikatakan sebagai Zemu Barrier atau sebagai batu pelindung. Tetapi dari banyaknya batu ada yang palsu dan juga ada yang asli. Jika mereka menyerang yang palsu, maka mereka akanlah mendapati masalah. Jadi jika ingin benar-benar mendobrak penghalang batu-batu ini, mereka juga haruslah mengeluarkan kemampuan yang sangatlah kuat. Lalu untuk Long Gu yang telah tersadarkan, dia menanyakan kepada Chinan apakah dia juga bisa untuk memecahkannya. Chinan mengaku tampaknya ini agaklah sulit daripada lantai kedua. Tetapi Chinan mempunyai sebuah rencana dan juga metode rahasia yang telah diajarkan oleh tetua Sanlang. Jika inginlah mendobrak sebuah penghalang kuat, mereka hanya perlu memejamkan mata. Wah, calon-calon rencana licik ya. Pada awalnya, Xian Miao sama sekali tidaklah percaya dengan metode rahasia tersebut. Tetapi, Chinan tidak begitu mempermasalahkannya. Jika memang mereka tidak percaya, maka untuk lantai ketiga ini, dia akanlah lepas tangan. Sehingga untuk Xian Miao yang begitu sangatlah naik ke atas, dia pun langsunglah berbalik badan dan menutup matanya. Sedangkan untuk Long Gu langsunglah dijitak, yang membuat dia juga sama sekali tidaklah bisa melihat ke depan.
Dan secara tiba-tiba juga suara dari Cinan telah menghilang. Ketika Xian Miao Miao sudah kehabisan kesabarannya, dia pun langsunglah menoleh ke belakang dan melihat apa yang sedang terjadi. Dan dia langsunglah terkejut, ternyata untuk penghalang-penghalang di sana telah menghilang. Dan juga untuk Cinan ternyata sudah berada di anak tangga dengan berkata, kalau untuk penghalang serta pedang ini begitu sangatlah berat, jadi dia akanlah menyimpan untuk dirinya. Lantas Xian Miao Miao tampaklah begitu kesal karena dia berani-beraninya untuklah menipu dirinya. Sehingga dia pun langsunglah mengejarnya yang membuat Cinan haruslah berlari dengan begitu cepat. Tetapi sayangnya dia langsunglah tertangkap dan langsunglah dijitak oleh Xian Miao Miao. Lalu kita pun diperlihatkan dengan begitu cepat beberapa lantai telah berhasil mereka lewati. Dari lantai keempat yang memiliki medan api, lantai kelima medan salju, lantai keenam penghalang guntur, sampai lantai ketujuh Mimin kakak bisa lihat, dan berakhir di lantai ke-8 ada salah satu meja yang memiliki beberapa harta di sana. Lantas Xian Miao Miao meminta kepada Cinan untuklah melihat dengan begitu jelas apakah di sana ada baja hitam emas di dalamnya. Maksud dari baja hitam ini adalah bola-bola kecil yang memiliki simbol dan itu sangatlah penting. Ketika Cinan menggunakan mata dewanya, dia membenarkan kalau di bawah meja tersebut ada beberapa harta karun yang sedanglah dicari-cari olehnya. Lantas Xian Miao Miao begitu sangatlah senang, tetapi dia terburu-buru untuklah mengambilnya dan dia langsunglah terbang ke depan dengan begitu cepat. Akan tetapi dia pun langsunglah terpental. Inilah akibat terburu-buru ya guys. Setelah dia terpental, keluarlah beberapa bola simbol yang berjatuhan. Tidak sampai di situ juga, bola-bola simbol yang telah dikumpulkan oleh Xian Miao Miao langsunglah bergabung menjadi satu dan memperlihatkan wujud seseorang yang mengatakan, kalau gadis kecil ini sangatlah lemah dan dia tidaklah pantas untuk mendapati harta karun miliknya. Waduh, penghuni aslinya langsung keluar guys. Kira-kira siapa ini ya? Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Selasa minggu depan ya guys, setelah World of Immortal. Untuk episode kali ini, terutama di akhir-akhir, kita masihlah belum tahu siapa guys. Apakah itu penjaga, apakah itu penghuni aslinya. Tetapi dari episode kali ini MVP-nya adalah Cinan. Mengapa dia begitu sangatlah mudah untuk melewati beberapa penghalang dari lantai ke-3 sampai lantai ke-7? Waduh. Dan juga untuk masalah lantai, sepertinya masih belum bisa dipastikan ya. Apa mereka ini masihlah berada di lantai ke-7 atau lantai ke-8? Bisa saja mereka masihlah berada di lantai ke-4 ya guys. Jadi masih belum bisa dipastikan sih. Tetapi dari mereka lewati anak tangga, itu sih sudah melewati lantai ke-6. Kita akanlah tahu jika mereka telah berhasil untuklah melewati lantai yang ini guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 媳妇儿，但凡触动这剑阵的杀机，一气混沌，管无形。